dan data yang mendukung teks eksposisi tersebut. Jadi adik-adik, teks eksposisi ini selalunya berisi tentang data-data yang mendukung topik tersebut. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Siapa yang tahu penegasan ulang atau kesimpulan ini berada pada paragraf keberapa? Ya, pintar. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Linda. Jadi, kesimpulan ini berada pada bagian penutup yang berisi tentang penguatan kembali sebuah pendapat dari teks eksposisi. Sampai sini sudah ada yang mengerti atau masih ada yang ingin bertanya? Oke. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kaidah pembahasan teks eksposisi. Nah, jadi di sini adik-adik ada pun beberapa kaidah pembahasan yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kalimat fakta. Apa sih itu kalimat fakta, adik-adik? Jadi kalimat fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sama seperti teks berita yang minggu kemarin kan adik-adik. Teks berita adalah sebuah teks yang fakta. Jadi tidak bisa dikarang-karang, sama seperti teks eksposisi. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata hubung atau kata konjungsi. Siapa yang tahu apa itu kata hubung dan kata konjungsi? Kemudian, dan itu adalah kata hubung konjungsi. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata teknis ilmiah. Contohnya seperti yang sudah ada di depan. Contohnya itu seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja manual. Seperti apa sih itu kata kerja manual? Kata kerja manual itu seperti berpendapat, menganggap, merasa, menyadari, dan seterusnya. Dan yang pastinya adik-adik, kaidah pembahasan teks eksposisi ini menggunakan kalimat yang jelas dan sesuai dengan KBBI. Selanjutnya yaitu teks eksposisi. Ibu lihat-lihat ini, kalian sepertinya sudah ngantuk ya karena pembelajaran siang hari ini. Jadi agar adik-adik tetap fokus, ibu mempunyai satu ice breaking yang bernama tepuk fokus. Jadi kalau ibu bilang pagi, adik-adik tepuk satu kali. Kalau ibu bilang siang, adik-adik tepuk dua kali. Kalau ibu bilang sore, adik-adik tepuk tiga kali. Kalau ibu bilang malam, jangan tepuk, oke? Kita mulai ya. Tepuk konsentrasi, namanya juga tepuk fokus, oke? Pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, baik, itu saja ice breaking singkat dari ibu. Kita lanjut materi kita yaitu teks eksposisi. Yang pertama yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ya, pastinya teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi, mengandung fakta dan data, bersifat ilmiah dan logis, menggunakan bahasa baku, tidak memihak atau bersifat objektif. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan suatu topik secara terperinci dan jelas. Itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Selanjutnya, nah di sini ibu mempunyai satu contoh teks eksposisi. Siapa yang bersedia untuk membacanya? Ya, Gilda, silakan baca. Dampak Penggunaan gadget pada pelajar. Penggunaan gadget di kalangan pelajar saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Gadget memang memberikan banyak kemudahan dalam mengakses informasi dan mendukung proses belajar. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, gadget juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan akademik dan sosial pelajar. Gadget membantu pelajar dalam mengakses informasi dan mendukung proses belajar. Namun, penggunaan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan prestasi, serta mengurangi interaksi sosial dan kemampuan komunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadget memiliki dampak positif dan negatif bagi pelajar. Oleh karena itu, penggunaan gadget harus dikontrol dan dimanfaatkan secara bijak agar memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung proses pembelajaran. Baik, terima kasih Gilda sudah
I just had to let you know you're